Bapak Ibu, apa kabar? Biasanya gimana Bu? Selamat pagi, pagi. Sebelumnya belum ya? Oh belum pernah ya? Lagi panas. Gini ya Bu, misalnya saya bilang selamat pagi, nanti pagi, luar biasa, sehat semuanya. Selamat pagi, luar biasa, sehat semuanya. Bapak Ibu semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Hari ini tadi sudah dideteksi. Ada yang sudah, ada yang belum. Hasilnya pripun? Tensinya normal atau ada yang tinggi? Ibu saya ini Masih semanding. tinggi. Obatnya diminum rutin? Nggih. Makanannya sudah diatur? Beres. Bu Wiji Suyati. Ada yang sudah, ada yang belum nggih? Hari ini saya Wulan nggih Bu, nama saya Asih Wulandari, saya petugas gizi. Nggih. Hari ini kita belajar bersama tentang diet untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga diabetes mellitus atau penyakit gula darah tinggi. Nggih. Ada yang sakitnya double, hipertensi dan diabetes? Ada. Nah, apa itu hipertensi dan diabetes? Kalau hipertensi berarti tekanan darahnya yang tinggi. Kemudian kalau diabetes mellitus itu kadar gulanya yang tinggi. Nah, dua sakit ini bisa dikendalikan dengan obat dan makanan. Jadi kalau minum obat saja, pola makannya tidak dijaga itu ya percuma, sama saja. Jadi harus seimbang Ibu antara obat dan juga pola makan. Kemudian tujuannya apa sih kok kita itu harus berdiet? Kalau Bapak Ibu tahu nggak artinya diet itu apa? Jadi kalau di masyarakat umum biasanya diet itu pengertiannya menurunkan berat badan, gitu. Ya, padahal diet itu bukan hanya menurunkan berat badan. Jadi artinya diet ini adalah pola makan. Ya, jadi misalnya diet rendah garam atau diet hipertensi, berarti itu pola makan untuk penderita hipertensi. Tujuan dietnya yang pertama mengontrol tekanan darah. Jadi biar tekanan darahnya itu stabil gitu nggak terlalu tinggi banget. Kemudian mengontrol kadar gula darah, menjaga berat badan ideal. Jadi kalau beratnya berlebih itu biasanya tekanan darahnya juga ikut meningkat. Karena gemuk sendiri itu adalah sudah salah satu resiko untuk mengalami penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu biasanya penyakit yang tidak menular dan tidak bisa sembuh loh. Contohnya ya, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, gagal ginjal. Itu kan tidak menular, tapi tidak bisa sembuh, harus dikontrol dengan obat dan pola makan. Kemudian mencegah komplikasi jantung, ginjal dan stroke. Jadi kalau misalnya tensinya tidak nggak stabil, maksudnya tinggi terus, kemudian nggak minum obat rutin, kemudian pola makan nggak dijaga, nanti berarti beresiko mengalami komplikasi. Jadi Ibu bisa Hari jantung, Boto, kemudian bisa ginjal dan juga stroke. Pak Joko Gitu, Tarsono. Kemudian prinsip dietnya ini yang pertama diet hipertensi nggih. Yang paling umum itu biasanya dibatasi garam.
Jadi penggunaan garamnya dikurangi. Tidak hanya garam yang berupa garam nggih. Jadi ada penyedap rasa. Di sini ibu-ibu masih masaknya pakai penyedap rasa? Masih. Micin, Royco, Masako seperti itu masih pakai. Nah itu dihilangkan ya Bu. Jadi kalau bisa sudah nggak usah pakai penyedap rasa, pakainya garam aja sedikit sama gulanya sedikit. Itu kan udah gurih ya, nggak perlu tambahan micin atau Royco, Masako dan yang lainnya. Kemudian kurangi makanan instan dan asin. Contoh makanan instan itu apa sih? Jadi seperti mie instan. Kemudian makanan-makanan kemasan. Kalau di sini mungkin tidak terlalu sering ya, seperti sarden, kornet, buah kaleng, sayur kaleng gitu kan di sini jarang ya. Kemudian perbanyak sayur dan buah. Nah, kita biasanya yang kurang itu adalah konsumsi buah. Oke. Jarang sekali kan konsumsi buah. Oke. Jadi nanti pulang dari sini untuk makanannya ditambah sayur dan buah. Buahnya nggak harus mahal Bu, kan banyak kadang ada panenan sendiri nggih. Pisang, ada pepaya. Kalau di daerah Mbak ada semangka gitu nggih. Kemudian pilih makanan yang rendah lemak. Bapak Ibu masih konsumsi santan yang dihangatkan berulang. Santan dingaket-ngaket makin enak Ibu. Itu sudah tidak boleh nggih. Kalau mau masak santan boleh, tapi sekali masak langsung dihabiskan. Tidak boleh diingat-ingat. Biasanya sayur gori Ibu. Diingat-ingat makin lama makin enak. Kemudian yang kedua ini prinsip diet diabetes. Jadi kalau diabetes itu yang dibatasi gula dan minuman manis. Bapak Ibu yang punya diabetes masih minum menggunakan gula pasir? Boten, nggih. Gula untuk penderita diabetes itu sudah tidak boleh diminum nggih. Maksudnya untuk membuat teh atau yang lainnya itu sudah tidak diperbolehkan. Bolehnya hanya sedikit saja sebagai bumbu masakan. Nggih, kalau bumbu masakan kan hanya sedikit, nggak mungkin banyak gitu nggih. Kemudian pilih karbohidrat kompleks. Jadi kalau misalnya biasanya nasi putih bisa diganti dengan yang lain, bisa nasi merah, bisa kentang, kemudian bisa singkong atau jagung gitu. Jadi diganti-ganti aja karbohidratnya. Kemudian makan teratur, sebenarnya 3 kali makan utama bisa 3 kali selingan. Jadi makan utama itu apa? Makan utama tuh yang penuh lengkap. Bisa karbohidrat itu yang nasi putih, nasi merah, ubi, singkong, kentang, jagung, bebas. Kemudian ada protein hewani. Protein hewani berarti yang asalnya dari hewan. Ada ayam, telur, ikan, daging, dan yang lainnya. Tetapi untuk protein hewani ini dipilih yang rendah lemak. Contohnya apa? Misalnya konsumsi ayam itu dipilih bagian dada. Kemudian kulitnya tidak usah dimakan. Kemudian kalau daging sapi dipilih yang tanpa lemak atau tanpa gaji. Kemudian kalau konsumsi telur itu maksimal dalam 1 minggu itu 3 butir yang menggunakan kuningnya. Kalau lebih dari 3 butir diambil putihnya saja. Putih tunggu. Kemudian selingannya apa? Jadi selingan itu snack. Snacknya berarti dipilih yang tidak manis. Bisa juga dipilih dengan buah. Kemudian pisang rebus, pisang kepok atau pisang yang lain. Jadi semua pisang itu boleh kecuali pisang
aja. Kemudian perbanyak serat. Nah, serat ini dari sayur dan buah. Untuk sayurnya nanti dipilih sayuran yang aman aja, sayuran yang tinggi kalori itu dibatasi. Contohnya apa? Daun pepaya, daun singkong, daun melinjo, kemudian nangka muda itu dibatasi. Lebih baik tidak dikonsumsi, pilih sayuran yang aman, Ibu. Nah, ini makanan yang dianjurkan tadi nggih, nasi merah, oatmeal, ubi, singkong, Ibu Eni Semandin, ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, sayur dan buah segar, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Ini makanan yang harus dibatasi ya Bapak Ibu. Yang pertama makanan asin dan instan, kemudian gorengan dan santan berlebihan, kue manis, soda, teh manis, dan daging berlemak. Tunggal boleh. Ini contoh nih Bu, contoh menu untuk sehari. Misalnya pagi sarapannya oatmeal atau misalnya ubi atau singkong, kemudian tambah telur rebus dan juga tambah pepaya. Kemudian siangnya bisa nasi merah, ikan, sayur, bisa ditambah tahu atau tempe. Kemudian malam bisa sup ayam atau ditambah tumis sayur, bisa tambah tahu, tempe, kemudian snacknya buah potong. Nah, selain makanan juga diperlukan aktivitas pendukung, yaitu aktivitas fisik, misalnya olahraga rutin 30 menit per hari. Ini. Jadi kalau Bapak Ibu karena usianya kan sudah masuk usia lanjut, kalau olahraga yang berat-berat kan sudah tidak bisa nggih. Jadi diusahakan kalau pagi atau sore jalan aja. Oke, jalan santai minimal setengah jam sehari. Kemudian bapak-bapak masih ada yang merokok? Boten, nggih. Merokoknya memang harus berhenti. Kemudian tidurnya cukup. Jadi satu hari itu minimal 8 jam. Kemudian kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Jadi Bapak Ibu di sini sudah rutin kontrol, nggih? Nggih. Selain rutin kontrol juga obatnya diminum secara rutin. Nah, ini kesimpulannya. Jadi diet yang sehat itu membantu mengontrol hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi kalau misalnya makanannya nggak terkontrol, itu nanti gula darahnya naik pesat, kemudian kalau turun pesat. Begitupun dengan tensinya. Kemudian kunci utamanya batasi gula, garam, dan lemak. Kemudian konsisten menjalankan pola hidup sehat. Untuk materinya sudah cukup ini tadi, nggih. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, yang ingin bertanya, monggo. Enggak apa-apa Bu. Jadi misalnya kalau nggak bisa langsung setengah jam, mungkin pagi 15 menit, sore 15 menit itu juga boleh. Itu nggak harus sekali jalan langsung setengah jam gitu, enggak. Bisa dibagi pagi sore bisa. Gitu.
Niku sing mriku. Monggo Bapak Ibu, ada yang lainnya? Iya, Pak. Ibu, nah. Yang Bu, diabetes biasa sama diabetes mellitus itu sama. Diabetes biasa tuh biasanya cuma nyebutnya nggak lengkap diabetes mellitus. Nah sebenarnya diabetes mellitus itu ada dua, ada tipe 1, ada tipe 2. Kalau tipe 1 biasanya bawaan Bu, jadi sudah dari lahir atau dari kecil itu sudah gula darahnya tinggi. Tapi kalau tipe 2 biasanya memang saat usianya sudah tua atau dipengaruhi dari pola makan. Jadi sebenarnya satu Bu namanya diabetes mellitus itu nggak ada biasa, nggak ada mellitus, jadi diabetes mellitus gitu. Gitu nggih. Ada yang lain monggo Bapak Ibu. Sudah, tidak ada. Tit. Bapak Ibu, mungkin menu-menu tertentu Bapak Ibu mumpung ada ahlinya Bu, Pak. Misalnya seminggu bolehnya makan mie atau berapa gitu. Kalau pengen makan padang harus berapa gitu Bu. Misalnya bolehnya berapa yang aman gitu misalnya. Silakan Ibu-ibu. Monggo Ibu kalau ada yang bertanya silakan untuk diet atau pola makan sehari-hari karena ini berpengaruh dengan tensi dan gula darah dan itu juga erat sekali dalam kesehari-harian ya, kebiasaan makan kita. Monggo Bapak Ibu. Ada lagi benar Bapak Ibu, silakan. Dengan privat Bu Mici ya. Kenapa tiap pertemuan disuruh kurangin gorengan tapi Si konsumsinya Bu. Jadi gini ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk pola makannya itu bukan berarti nggak boleh sama sekali nggih. Tapi kalau untuk yang diabetes minum manis itu memang nggak boleh. Nggih, bolehnya hanya untuk bumbu masakan aja. Kemudian kok susah ya mengurangi gorengan dan juga garam. Gorengan
tuh enak Bu, soalnya berlemak. Nggih. Terus sekali makan itu nggak cukup satu. Nggih, pasti 2, 3, apalagi ditambah sambal bawang. Aduh enak banget Bu. Saya juga suka kalau itu. Tapi ya balik lagi ke kita nih Bu nggih. Niatnya kita itu seperti apa gitu. Kalau misalnya memang pengennya sehat, berumur panjang, memperpanjang harapan hidup, nggih. Kalau sebenarnya kalau usia kan memang sudah ditentukan, nggih. Tapi kita kan juga berusaha terus menjaga sebisa mungkin apa yang sudah dititipkan kepada kita. Gitu. Pokoknya niatnya sehat. Kalau harus menghentikan penyedap rasa ya udah harus dikurangi. Kan kita kan pakai itu kan sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun gitu kan. Sekarang ya yang tinggal beberapa tahun ibaratnya Ibu, mungkin nggak ada setengah dari usia kita lagi gitu ya. Kalau bisa ya dihentikan, ya dikurangi sedikit, lama-lama bisa ya berhenti. Sebenarnya pengganti dari penyedap rasa tuh pakai tomat Bu. Oke, tomat ini sebenarnya yang dicari kan rasa gurih gitu, umami. Nah itu bisa dari tomat. Sebenarnya ada juga garam diet khusus hipertensi, tapi di sini masih jarang, mungkin belum ada yang mengenal. Itu kadar natriumnya lebih rendah. Itu monggo ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau curhat tentang makanan boleh loh Bu. Monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin keluhannya kok susah mengurangi pedas, tapi mengurangi garam. Monggo Bapak Ibu, silakan. Nah, Ibu, Kalau saya itu sejak dulu nggak pernah manis keras. Ya, kalau ada di pertemuan cangkong baru minum. Tapi gulanya Jadi gula darah tinggi itu nggak hanya disebabkan sama gula, dan juga tidak sekarang minum manis sekarang langsung diabetes gitu enggak Bu. Jadi diabetes itu adalah gambaran pola makan kita di masa lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Kemudian selain manis juga ada dari karbohidrat dan lemak. Jadi seperti nasi-nasian, kemudian gorengan, lemak, jeroan itu juga bisa meningkatkan gula darah. Iya, biasanya dari itu Bu, selain dari manis, gula itu dari karbohidrat dan juga lemak yang berlebih. Mungkin nggak hari ini, tapi beberapa tahun yang lalu. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan atau diceritakan, mungkin bisa Bu. Misalnya Mbak, saya makan pagi ini, siang ini, sore ini, yang kurang pas yang mana gitu. Boleh, monggo. Makanya satu hari sama sayur gori yang diketat Ibu. Boleh Bu, dalam satu hari nggak masalah, menunya sama, itu nggak apa-apa. Tapi diperhatikan variasinya, nggih. Misalnya sayurnya itu terdiri dari beberapa jenis. Misalnya masaknya capcay, nggih, ada wortel, ada brokoli, ada kembang kol, ada sawi, itu kan banyak variasinya. Tapi
dimakannya 3 kali menu yang sama itu nggak masalah gitu. Kemudian diperhatikan cara pengolahannya. Jadi misalnya dikonsumsi 3 kali ya kalau bisa jangan bersantan, tumis aja atau pepes atau oseng gitu. Jadi yang penggunaan lemaknya atau minyaknya itu sesedikit mungkin gitu. Oke, jadi nggak masalah pagi, siang, sore sama nggak apa-apa. Kalau saya itu senangnya rebusan daun singkong, daun tetes boleh. Nah, kalau gula itu sebenarnya boleh Bu, tapi porsinya sedikit sekali. Nah, daripada kita bingung kan, karena kalau seperti daun singkong, daun pepaya itu kalorinya tinggi. Ya, jadi bisa meningkatkan gula darahnya. Jadi daripada kita mengira-ngira bingung ya, lebih baik cari sayuran yang aman. Nggih. Monggo, ada lagi Bapak Ibu. Oke, selain Bapak Ibu yang diabetes nggih, nanti juga diberitahu ke anaknya nggih Bu nggih, untuk tetap menjaga pola makan karena keturunan itu ada potensi. Jadi potensi untuk mengalami hal yang sama. Gitu. Jadi biar diabetesnya itu nggak turun temurun gitu. Jadi nggak kita wariskan ke keturunan selanjutnya, nggih anak cucu itu ya pola makannya dijaga sebelum terjadi gitu, sebelum menderita diabetes, hipertensi itu sudah dicegah gitu nggih, karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Ada lagi monggo. Sudah. Kalau sayur bayam itu tiap hari beli. Kalau sayur bayam itu tidak masalah Bu untuk hipertensi. Yang dibatasi adalah asam urat. Oke, kalau menderita asam urat itu bayam, sayuran hijau seperti daun singkong, daun pepaya tadi dibatasi. Tapi kalau hanya tunggal hipertensi tidak masalah. Oke. Pengakuran sama cara Kalau untuk pengapuran sebenarnya itu kan biasanya dari kalsium gitu Bu, bisa ditambah minum susu. Itu tidak masalah. Kalau untuk makanannya, kalau misalnya hanya hipertensi ya dietnya hanya hipertensi. Untuk yang lain-lain nggak masalah, paling ditambah konsumsi susu sebagai sumber kalsium. Gitu. Oke. Monggo yang lain. Saya pengennya tuh semua nanya loh Bu, gantian satu-satu gitu. Karena biasanya saya di sini hanya setahun sekali loh jadwalnya. Nggak setiap bulan. Monggo, ada lagi. Oh, kalau susu mereknya banyak ya Bu. Kemudian kalau untuk diabetes memang susunya kan khusus. Ada diabetasol, ada tropicana slim, ada yang lainnya. Ada intrasol juga ada. Jadi beda-beda Bu. Kalau untuk penderita hipertensi biasanya misalnya pengapuran tadi ada yang tinggi kalsium, itu mereknya apa. Kemudian nanti untuk diabetasol yang rendah gula itu ada lagi merek beda lagi. Karena asam uratnya tinggi ya Bu.
Nah, yang dihindari itu sayuran yang berdaun hijau yang purinnya tinggi. Jadi contohnya tadi bayam, daun pepaya, daun singkong, daun melinjo, nangka muda. Itu dibatasi atau dihindari. Boleh mengambil sayuran yang aman, ada wortel, sawi, brokoli, kembang kol. Kayak gitu masih boleh. Kacang panjang itu boleh loh untuk asam urat. Boleh, buncis juga boleh. Labu siam kan banyak ya Bu. Nggih. Nggih, kalau minum manis itu kita maksimal 4 sendok makan konsumsi gula itu 4 sendok makan dalam sehari. Itu sudah untuk minum dan untuk bumbu masakan. Oke, tapi kalau untuk penderita diabetes sudah nggak boleh lagi minum manis, jadi hanya untuk bumbu aja sedikit. Gitu. Kalau untuk hipertensi tidak ada Bu, cuman memang dianjurkan maksimal 4 sendok makan dalam sehari sudah untuk minum dan juga bumbu masakan. Gitu, monggo. Boleh, boleh. Kalau asam urat itu nanti yang dibatasi purin Bu. Biasanya yang tidak boleh itu kacang-kacangan. Kacang-kacangannya bukan kacang panjang ya. Kalau kacang panjang, buncis itu masuknya di sayur. Yang tidak boleh itu kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, pokoknya jenis-jenis kacang-kacangan. Bukan nggak boleh, tapi dibatasi. Tahu, tempe juga dibatasi karena itu dari kacang kedelai. Kalau untuk asam urat memang anjurannya dalam 1 hari itu 1 potong Bu, tahu atau tempe 1 tok. Wedangan bulan sahur. Itu bisa. Nah itu Bu, kalau udah sakit nggak enak ya Bu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Monggo, ada lagi. Ayo Bu. Oke. Kalau kolesterolnya tinggi, hindari apa Bu? Kalau kolesterol tinggi itu biasanya dari lemak Bu. Jadi santan yang dihangatkan berulang tadi, kemudian minyak, gorengan kan dari minyak, kemudian makanan berlemak, jeroan, kayak gitu. Kalau asam urat, kalau kolesterol itu dietnya rendah lemak, terus tinggi serat. Jadi sayur buahnya lebih banyak daripada lemak-lemaknya. Terus cara masaknya juga yang harus diperhatikan. Kalau biasanya digoreng, ya sekarang di pepes atau dikukus kayak gitu. Kalau biasanya disantan, sekarang di bening. Oke. Gitu. Monggo, ada lagi. Pripun Ibu pun jelas nggih? Sudah, pas nggih, ketemu saya lagi tahun depan loh Bu. Enggak Bu, boleh ketemu saya. Nanti kalau pas kontrol periksa di klaster 3 nggih, itu boleh request, Pak, Bu, saya mau ketemu Mbak Ulan gitu di gizi gitu. Jadi bisa konsul secara pribadi. Nggih, jadi lebih apa namanya? Lebih jelas. Oke. Gitu. Sudah cukup. Oke. Pesan saya nih Bu, jadikan makanan sebagai obat, jangan obat sebagai makanan. Oke? Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, panjang umur dan umur yang berkah. Amin.
Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama kepada Mbak Ulan ya, tadi bagus tadi Bu materinya nggih. Jadi bisa bertanya kalau ingin lebih ya nanti ketemu di puskesmas Bu. Tadi sudah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya pemeriksaan seperti biasa nggih. Yang belum cengkap apa masih ada Ibu? Sudah nggih? Ya, nanti itu dipanggil seperti biasa nih Bapak Ibu untuk pemeriksaan konsultasi obat-obatnya nanti.